ya, yang menggunakan prinsip gerak melingkar itu kita tahu misalkan ada kipas angin ya, kemudian jam ya, jam dinding yang dia mana rotasinya itu secara melingkar, nah dia menggunakan gerak melingkar beraturan. Kemudian apalagi komedi putar ya, biang lala. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Nah, kemarin kita juga sudah tahu ya beberapa simbolnya kalau di gerak melingkar itu. Kalau gerak melingkar itu kan kemarin kita punya simbol T ya, di mana ini sebagai periodenya. Kemudian kita punya juga yang dikatakan dengan F ya, F kecil atau frekuensinya. Kemudian kita punya juga omega, di mana omega ini merupakan pertanyaan yang nantinya kecepatan sudutnya berapa. Gitu. Lalu kita punya lagi kemarin apa? Theta ya. Di mana theta sendiri ini sebagai posisi sudut atau gerak sentripetal ya. Di mana ini sebagai posisi sudut. Boleh. V sendiri ya udah, kalau V itu biasanya kan kecepatan. Ya dimana kalau misalkan di gerak melingkar itu kecepatannya linier. Gitu. Kalau percepatan sentripetal kita simbolkan sebagai AS ya. AS ini merupakan simbol dari percepatan sentripetal. Kemudian kalau untuk gayanya ya bisa jadi kita ditanya berapa gaya sentripetalnya gitu. Berarti ini kita mencari Fs-nya berapa ya. Fs itu merupakan gaya dari sentripetal. Masih ingat gak beberapa rumusnya? Ajeng. Kalau kita mencari periode berarti rumusnya apa? Kalau nyari periode 2pi. Periode itu apa sih? Satu per frekuensi. Periode itu kan merupakan waktu ya, waktu yang diperlukan untuk apa? Kalau di gerak lingkar, untuk melakukan satu putaran penuh. Gitu. Kalau periode di sini bedanya itu ya. Tapi kalau misalkan periode di gelombang berarti kan waktu dalam satu gelombang, memenuhi satu gelombang tertentu. Kalau di periode dalam gerak melingkar berarti dia waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh ya. Simbol periode itu kan T tadi kita tahu. Berarti T itu sama dengan T kecil per N atau periode sama dengan 1 per frekuensi. Rumusnya itu kan? Ya. Ya. Kemudian ada lagi frekuensi. Frekuensi sendiri sebagai apa? Frekuensi sendiri sebagai apa? Kemarin. Sehingga ini frekuensi itu. Ayo. Lupa, Kak. Lupa, oke, nggak apa-apa. Jadi, frekuensi itu merupakan banyaknya. Frekuensi itu merupakan ini banyaknya putaran, ya. Banyaknya putaran setiap satuan waktu. Oke, setiap satuan waktu. Nah, kalau di frekuensi berarti kita mencari apa? Dengan rumus apa? Rumus frekuensi apa? Ingat nggak? Lupa. Frekuensi. Frekuensi Satu per T. Satu per periode atau T. apa?
frekuensi sama dengan 1 per periode T besar, atau bisa juga frekuensi itu kita bisa mencari dengan N per T kecil, ya, kebalikannya. Oke, ini rumusnya. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu ya, apa itu frekuensinya, apa itu periodenya. Sekarang, kan kita sudah bahas periode sama frekuensi. Kalau untuk kecepatan sudutnya kemarin apa? Kecepatan sudut itu apa sih? Oke. Kecepatan sudut itu, ini udah ditulis ya. Kecepatan sudut itu kan kita mencari omeganya, ya. Di mana kecepatan sudut atau omega, ini kan kita bisa menghitung dengan rumus apa kemarin? Hah? Kecepatan sudut itu kan sebagai besar sudut, ya, yang ditempuh setiap apa? Setiap satuan waktu, ya, maksud dari kecepatan sudut itu. Dimana kita punya rumus kemarin itu apa? Omega sama dengan Omega sama dengan 2pi per T. 2pi per T, atau omega sama dengan 2pi dikali, ya. F. Satuan dari omega apa? Radian Satuan. second satuannya, ya. Kalau frekuensi sendiri satuannya itu hertz, oke. Kalau tadi periode satuannya second, itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya. Kemudian kalau untuk kecepatan linear sendiri sebagai apa itu dia? Kecepatan linear ingat nggak? Apa sih dia? Kalau kecepatan linear itu? Kecepatan linear itu kan si V-nya ya. V itu berarti kita punya rumus kemarin apa? V sama dengan 2pi dikali F dikali sama jari-jari. Ya. Atau bisa juga kita menggunakan rumus V sama dengan 2pi dikali jari-jari dibagi sama periodenya berapa. Atau bisa juga ya mencari V itu menggunakan rumus omega dikali jari-jarinya. Jadi tergantung ini soalnya menggunakannya rumus apa. Nah, V sendiri atau kecepatan linear sendiri itu sebagai apa fungsinya dia? Mencari apa? Kecepatan benda, ya, yang dimana dia itu untuk mengelilingi lingkaran. Mengelilingi lingkaran yang arahnya, artinya ya, yang arahnya itu selalu menyinggung sisi lingkarannya. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau Ajeng tanyain? Yang itu enggak. Yang mana? Yang V. Yang V-nya? Iya. Gini, misalkan kita punya lingkaran. Saya gambarin ya. Misalkan kita punya lingkaran. Oke. Kemudian kita tahu si lingkaran itu pasti punya titik pusat kan? Nah, ini sebagai titik pusatnya atau kita simbolkan sebagai O. Kemudian dia pasti punya namanya jari-jari. Ya, misalkan dari A ke titik O itu dia punya jari-jari. Ya. Kemudian kalau misalkan kita tarik garis, maka dia akan membentuk yang namanya segitiga siku-siku. Ini sebagai C-nya, misalkan AOC, misalkan seperti itu. Dan kalau misalkan kita tarik garis, ini kan dari sini ke sini dia akan membentuk sudut siku-siku. Ya, misalkan kita punya ABC, ya, AOBC, gitu. Paham nggak sampai sini? Yang dimana nantinya, ya, si lingkaran ini kan dia akan mengalami gerak beraturan, secara beraturan atau gerak
berubah beraturan ya. Nah, di mana nanti ketika dia melingkar searah jarum jam atau kebalikan dari searah jarum jam, maka dia akan membentuk sudut. Nah, ini sebagai tetanya. Karena kalau ini sebagai turunan penjumlahan dari tetanya ya. Nih, satu ini tuh dia nih, dari titik ini ke titik ini dia akan membentuk sudut. Ya. Kalau kita tanyakan berapa kecepatan sudutnya, berarti kecepatan sudutnya ini dia sebagai W-nya, omeganya. Tuh, ya. Si B-nya ini dia akan namanya mengalami kecepatan. Nah, ketika dari A titik A ke B dia melingkar, maka di titik B ini dia akan mengalami yang namanya percepatan kecepatan linier. Ya. Dari A, si A-nya, si B-nya, si C-nya, dia akan mengalami yang namanya kecepatan linier. Gitu. Paham nggak sampai sini? Sehingga kita bisa katakan bahwa kecepatan linier itu merupakan kecepatan si benda ketika dia mengelilingi suatu lingkaran, yang dimana arahnya itu selalu menyinggung sisi lingkarannya. Menyinggung sisi lingkaran itu apa sih? Ini sisinya kan? Sisi lingkaran nih. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Kak. Saya paham ya? Begitu. Kemudian, kalau misalkan untuk apa tuh namanya? Kecepatan sentripetal itu apa artinya? Kemarin tuh. Kemarin percepatan sentripetal itu apa sih? Ingat nggak? Dia untuk menghitung apa? Rumusnya apa? Pak? Pak ya? Kecepatan sentripetal. AS-nya ya, atau kita ketahui dia itu percepatan sentripetalnya, kita tahu percepatan itu merupakan arah ya, arah yang dimana si ketika suatu benda melingkar, yang bergerak secara melingkar, dia akan mengalami yang namanya percepatan ya. Nah, biasanya ini percepatan itu terjadi karena ada perubahannya arah. Arah dari mana? Arah dari kecepatan linearnya. Paham nggak? Jadi, percepatan sentripetal itu merupakan percepatan ini merupakan percepatan yang dimana arahnya itu pasti selalu ya menuju ke pusat lingkaran nantinya. Gitu ya. Nah, kita tahu dia terjadinya itu apa? Jadinya karena terjadinya si percepatan ini karena ya adanya perubahan arah pada kecepatan linearnya. Jadi kan sebelumnya kalau misalkan suatu benda itu bergerak, dia akan yang akan namanya tuh mengalami kecepatan linier, di mana kecepatan linier itu kan terhadap sisi bersinggungan terhadap sisi-sisi yang ada di lingkaran ini. Yang tadi seperti saya sudah jelaskan ya, ini kan titik A, ini titik B, ini titik C. Jika dia melingkar, ya bergerak secara melingkar ya, berlawanan arah jarum jam, maka dia akan memiliki kecepatan linier, yang dimana kecepatan linier itu dari titik A ke titik B dia mempunyai kecepatan linier yang bersinggungan dengan sisi lingkarannya. Nah, ketika mengalami kecepatan linier, yang kecepatan linier itu berubah arah, yang misalkan dari sini terus berubah ke sini, nah dia akan mengalami yang namanya percepatan sentripetal gitu. Jadi kita tuh kalau di percepatan sentripetal itu kita mau melihat sudut itu ada di mana sih nantinya. Paham nggak? Sedikit. Sedikit. Bingungnya di mana? Iya. Kecepatan. Saya pelan-pelan. Ajeng bingungnya. Ngejelasinnya coba. Jelasinnya pelan-pelan coba. Oke. Jadi kan tadi kita punya periode sama frekuensi. Periode sama frekuensi sudah paham ya? Nah, terus ya, tadi kita juga sudah bahas yang namanya kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini paling sering kan ketemu di soal yang omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2π.
per T, ya kan? Kalau kecepatan sudut. Iya. Tadi kita punya kecepatan linier. Kecepatan linier apa sih? Nah, kecepatan linier itu misalkan kita punya suatu lingkaran kan. Nih, punya suatu lingkaran. Di mana biasanya lingkaran itu punya yang namanya titik pusat. Ya, titik pusatnya kita simbolkan dia sebagai 0, misalkan O nih, ya. Nah, kalau misalkan kita punya titik pusat, di mana ketika dia tarik garis, ya, dia punya garis nih, dari sini ke sini, yang namanya lingkaran kan dia pasti punya jari-jari atau diameter, ya nggak? Dari arah titik ini sampai titik O ini, kita kan katakan sebagai jari-jari, tapi kalau dari titik ini sampai titik ini, kita katakan dia sebagai diameter. Paham nggak sampai sini? Ya, paham. Paham ya? Nah, yang dimana ketika suatu benda, misalkan benda ada di lintasan melingkar nih, suatu benda itu bergerak secara melingkar, ya, yang dimana ketika benda tersebut melingkar, bergerak secara melingkar, dia akan mengalami yang namanya kecepatan linier. Kecepatan linier itu apa sih? Tadi sudah saya jelaskan bahwa kecepatan linier itu, ya, kecepatan si benda, misalkan nih bendanya di sini, terus dia jalan gitu. Kecepatan si benda untuk mengelilingi lingkaran yang dimana dia itu arahnya pasti menyinggung nih. Ini kan bersinggungan pasti. Pasti di sini nih, bersinggungan dengan sisi lingkarannya. Itu paham nggak sampai sini? Kita punya rumus ini ya. V sama dengan 2P dikali F dikali jari-jarinya, atau 2P dikali jari-jari dibagi sama periodenya, atau bisa juga si kecepatan sudut dikali dengan jari-jarinya. Jadi tergantung di soal, dikatakannya apa yang diketahui apa. Enggak saya bisa. Bingungnya di mana, Jeng? Enggak, tadi kakak ngejelasinnya agak cepat aja. Buat ya udah saya coba pelan-pelan banget deh. Tapi sampai sini Ajeng paham nggak apa itu mengenai kecepatan linier? Ya, yang itu udah lumayan. Paham ya? Jadi ketika suatu benda bergerak secara melingkar di suatu lintasan yang berbentuknya lingkaran, dia akan mengalami yang namanya kecepatan linier. Atau si benda itu mempunyai kecepatan ketika mengelilingi lingkaran, ya, di mana dia itu selalu bersinggungan dengan lintasannya. Lintasan itu kan bentuknya lingkaran, kayak gitu. Paham nggak? Nah, kita tahu tadi ada yang namanya percepatan sentripetal. Ya, apa itu percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal itu kita tahu arahnya pasti selalu menuju pusat lingkaran. Pusat lingkaran kan ini kan? Nih, ini tuh pusat lingkaran. Gitu. Yang dimana dia terjadi karena adanya perubahan arah pada kecepatan liniernya. Jadi ketika suatu benda, ya, suatu benda itu dia bergerak secara melingkar, dia kan tadi memiliki yang namanya kecepatan linier. Nah, tiba-tiba benda itu kecepatan liniernya berubah arah dia. Misalkan dari posisi ini ke sini ya kan ya. Terus jadi dari posisi ini kita berlawanan dengan arah jarum jam, misalkan seperti itu. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan dengan searah jarum jam. Nah, dia akan mengalami yang namanya percepatan sentripetal. Ya, mana kita bisa menghitung untuk menghitung kecepatan sentripetal itu rumusnya AS sama dengan ya V kuadrat dibagi sama jari-jarinya, atau bisa juga kita menghitung dengan omega kuadrat dikali sama jari-jarinya. Ini rumusnya. Sampai sini paham nggak aja? Paham, Kak? Paham. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Nggak ada. Oke, ngerti ya? Nah, fungsinya apa sih kita mencari yang namanya bergerak melingkar secara beraturan atau berubah beraturan? Ini apa dia?
buat Untuk melihat ngitung kan? kecepatan. Iya, iya betul. Salah satunya itu ya untuk melihat apa namanya kecepatan sudutnya, posisi sudutnya di mana, kecepatan linearnya berapa, ya. Misalkan ada suatu apa namanya balapan mobil, ya, di mana balapan mobilnya itu dia punya lintasan bentuknya secara melingkar. Nah itu kan bisa dihitung. Oh, kira-kira dia bisa mencapai titik ini tuh ketika menggunakan waktunya berapa detik kayak gitu. Paham nggak maksudnya di sini? Paham, Kak? Paham ya? Oke. Tadi rumus-rumusnya tadi sudah Ajeng catat belum? Udah. Udah ya. Nah, oke, kita latihan soal kalau gitu ya. Mana? Latihan soal ya. Kak, Kamu lebih paham, kan kemarin sudah dibahas ya beberapa latihan soalnya. Nanti bisa Ajeng lihat lagi di videonya. Video yang kemarin sudah saya ini belum? Sudah saya kirim belum ke Ajeng? Apa lagi? Udah belum? Kayaknya udah di-upload deh sama saya. Cuma saya udah bilang belum ke Ajeng? Belum? kayaknya belum. Belum. Udah saya Yang upload. kemarin belum. Udah saya upload bulan apa namanya video minggu kemarin sih saya. Oke, nanti deh sekalian sama ini. Oke, lanjut kita latihan soal ya. Tadi kan beberapa soal udah tahu, beberapa rumusnya sudah belajar ya. Kita sekarang latihan soal. Kalau misalkan, ya, misalkan ada sebuah kipas angin. Ya, kita punya sebuah kipas angin. Yang dimana kita tahu kipas anginnya itu berputar. Berputar secara melingkar kan dia pasti. Ya, berputar secara melingkar. Nah, ketika dia berputar ini, kita tahu dia berputar sebanyak misalkan kita tahu dia berputar sebanyak berapa? Misalkan 1.200 deh. Ya, 1.200 kali. Setiap 30 detiknya. Nah, yang jadi pertanyaannya periode ya. Periode sama frekuensinya itu berapa? Ya, frekuensi putaran kipasnya itu berapa? Berarti gimana cara menjawabnya? Diketahui dari soal apa aja? Kalau kita punya soal seperti ini. Banyak putarannya 1.200. Banyak putaran sebagai apa dia? N ya. N-nya, iya betul. N-nya 1.200 ya. Setiap 30 detik sebagai apa? T-nya. T-nya. T kecil berarti kan T-nya sama dengan 30 detik. Ya. Kemudian periode dan frekuensi. Berarti kita ditanya apa? Ditanya besar sama F kecil ya. Periode sama frekuensinya. Oke. Nah, tadi kita tahu di soal itu diketahui T sama M-nya. Berarti kita bisa hitung periode sama frekuensinya dengan menggunakan rumus yang mana? Kalau untuk periodenya, berarti pakai rumusnya yang mana? Ya. Jadi kan kita punya N, kita punya T. Berarti untuk mencari periodenya pakai rumus yang mana tadi? T kecil per N, Kak. Iya, betul ya. T kecil per N, pakai yang itu. Bukan yang satu per frekuensi. Karena kan kita ditanya juga frekuensinya belum diketahui. Maka kita menggunakan T kecil per N. Karena tadi di soal diketahui N-nya sama T-nya. Oke, ketika kita sudah tahu ya T kecil per N, ini kita masukin nantinya. Ya, berarti ini artinya T kecilnya berapa? 30. N-nya berapa dia? N-nya 1.200. Oke, kita coret nolnya, sisanya apa? 3 per 120. Kalau 3 dibagi 120 itu berapa sih? 0, berapa tuh? 0, turun tuh 0.
Ini 2. Benar nggak? Coba dicek nih. Nanti hasilnya second. 3 dibagi 120. Sama, Kak. Betul berarti. 0,025. Ya. Ini hasilnya ya 0,025 second untuk periodenya. Periode itu berarti waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh gitu ya. Oke, kemudian sekarang kita bisa mencari yang namanya itu frekuensinya. Frekuensinya berarti kita menggunakan rumus yang mana? N per T kecil. N per T kecil ya. Dimana N-nya kita tahu 1200. P-nya itu 30. Ya udah dicoret, ini coret. 120 dibagi 30 itu dapatlah 40 Hz. Satuannya seperti itu. Untuk periodenya 0,05 0,025 second dan periodenya frekuensinya itu kita tahu 40 Hz. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Coba soal lain. Oh, nomor 2. Misalkan saya punya ada sebuah roda. Ini kita punya sebuah roda nih. Nah, dia berputar. Berputarnya udah pasti dia melingkar kan karena roda. Yang dimana kita tahu dengan kelajuan, misalkan dia kelajuan apa namanya berputarnya itu secara linear atau kecepatan linear ya. Kecepatan linear itu 1,4 meter per second, misalnya seperti itu. Nah, kita tahu jari-jari si rodanya itu 7 cm. Ya. Yang jadi pertanyaannya, berapa sih waktu si roda yang dibutuhkan untuk berputar gitu? Kira-kira di mana? Untuk misalkan ini untuk menempuh satu putaran. Kira-kira gimana, Jong? Kalau di soal kita lihat, kan sebuah roda itu berputar dengan kelajuan linear atau kecepatan linearnya itu sebesar 1,4 meter per second. Kita tahu si rodanya itu punya jari-jari. Jari-jarinya itu 7 cm. Yang jadi pertanyaan, waktunya berapa sih yang dibutuhkan untuk memenuhi yang namanya satu putaran penuh gitu. Jadi gimana? 1,4 meter per second itu sebagai apa? Saya tanya. Ini sebagai nanti diketahui sebagai T. Kelajuan linear itu apa? Kecepatan linear itu apa tadi simbolnya? P. P ya, P. Oke. P-nya 1,4 meter per second. Nah, selanjutnya. Jari-jari rodanya 7 cm. Berarti dia sebagai apa? R-nya kan? R. R-nya sama dengan 7 cm. Ya, jadi pertanyaan apa dia? Pertanyaan T. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran penuh. Satu putaran penuh. Berarti T. T besar gede. Ya. Berarti yang ditanya itu berapa sih periodenya, ya kan? T gedenya. Ya udah, dari sini kan kita bisa ketahui ada V, ada R. Ditanya si periodenya. Kira-kira kita bisa menggunakan rumus apa? Kalau dari semua yang tadi kita punya rumus apa? Pakai rumus apakah? Omega kah? Atau kecepatan linear? Atau punya Kecepatan linear. kecepatan linear rumusnya apa? 2 pi V sama dengan 2 pi R per T. Dengan 2 pi R per T. Itu. Ya. Oke.
Pi-nya berarti berapa dia? 1,4. Pi. Oh, Pi berarti 3,14. 22/7 itu ya. Bisa 3,14 atau 22/7 ya. Oke, kalau kita masukin ke sini, berarti kalau kita mencari periodenya berarti gimana? Berarti Sama kita dengan 2 PR per V. 2 PR per P. Oke, bisa kayak gini. Berarti ini sama dengan berapa? 2 dikali berapa dia? 22/7 atau 3,14? 22/7. 22/7. Kemudian kita kali R-nya. R-nya 7 ya. Per V-nya 1,4. Ini coret, ya kan? Jadi ini dapat berapa? 44. 44 dibagi 1,4 berapa dia nilainya? Hasilnya berapa? Hmm? 31,4 ya? 4. Ya nggak? Ini second. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Jam. Paham, Kak. Paham ya? Oke. Baik. Ini salah satu contohnya. Kemudian kalau saya misalkan punya soal. Ya, contoh ketiga. Misalkan ada arus sungai ya. Misalkan kita punya arus sungai nih. Nah, si arus sungainya ini dia punya kecepatan ya. Kecepatan sebesar 18,94 meter per second misalkan gitu. Yang dimana arus sungainya ini digunakan ya, digunakan untuk memutar kincir angin. Ini. Nah, ini untuk digunakan memutar kincir angin gitu. Nah, kita tahu si kincir anginnya itu punya diameter ya. Kincir angin itu kan dia bentuknya lingkaran ya. Ya nggak? Iya. Kincir angin, kincir air. Kalau misalnya pakai air berarti kita namanya kincir air ya. Kincir air itu dia punya yang namanya diameter karena bentuknya lingkaran. Diameternya kita tahu misalkan berapa ya? 120 cm deh. Gitu. Nah, kita ditanya dalam 1 menit itu, ya, dalam 1 menit si kincir air tersebut, kincir airnya itu, ya, dia bisa berputar, berputar sebanyak berapa kali sih? Berarti gimana? Yang ditanya apa di soal? Arus sungai punya kecepatan, yang dimana arus sungainya itu punya kecepatan linear sebesar 18,94 meter per second. Yang ditanyakan, ketika si arus sungainya itu digunakan untuk memutar kincir air, nah kita tahu kincir air itu bentuknya lingkaran, di mana kincir air itu punya diameter. Yang namanya diameternya itu 120 cm, diameternya kita tahu. Kalau ditanya dalam 1 menit itu kincir air bisa berputar sebanyak berapa kali? Kalau dari sini gimana? Berarti diketahui apa? Diketahui V-nya 18,94. Oke, V-nya sama dengan 18,94 meter per second. Ya. Kemudian kita tahu diameternya 120, berarti D-nya sama dengan 120 cm.
T-nya 1 menit. Ya. Nah, itu 1 menit. Gitu. Diameter kita bisa cari jari-jarinya. Jari-jari itu kan artinya setengah diameter. Ya nggak? Berarti kan di sini 120 ya. Dibagi sama berapa? 2. Bagi sama 2. Dapatlah dia nih 60 cm. Nah, kalau diameter ini kan satuannya apa sih? V-nya meter per second kan? Ya, meter per second. Berarti kita harus samakan dulu. Oh, jari-jarinya berarti kalau kita ubah ke dalam meter, ini artinya 0,6 meter. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Nah, kita punya V, punya R, punya T-nya. Ya. Tadi sebelumnya kita punya rumus apa untuk mencari ini berarti? Ini berarti kan tadi kita punya rumus ya, omega sama dengan V per R. Ya, di mana V per R-nya ini, omega sama dengan V per R, V-nya kita tahu kan dia 18,94. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 0,6. Berarti kan ini 18,94 kita bagi dengan 0,6. Gitu. Dapat berapa hasilnya? Dapatnya hasilnya? Berapa sih dia? 3,16. Oke. Bentar. 3,16. Gitu. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu hasilnya, kan kita diminta apa sih? Diminta untuk menghitung banyaknya putaran, berapa kali. Ya. Atau dengan kata lain, si tetanya itu berapa. Posisi sudutnya itu berapa. Gitu. Maka ini kita bisa gunakan rumus omega ya, sama dengan theta per T. Mana theta per T-nya itu, kalau kita menghitung, kita mau mencari tetanya, berarti theta sama dengan omega dikali T. Ya, dari kita udah tahu nih omeganya berapa, waktunya juga kita sudah ketahui, maka kita bisa substitusikan nantinya ke dalam rumus ini. Nanti dapatlah hasilnya. Tadi kan kita tahu omega itu, oh hasilnya itu 3,16 ya. Berarti ini 3,16. Nanti kita kali terhadap berapa? 1 menit itu kalau kita ubah ke dalam radian jadi 60 radian. Atau 60 detik. Ya. 60 radian. Berarti kita bisa tulis di sini dikali sama 60 radian. Gitu. Nah, atau dengan kata lain, ini hasilnya dikali dengan berapa? 3,16 ya. Kita kalikan terhadap 60. Nah, radian itu kan kita bisa ubah ke dalam berapa sih? Ke dalam 2pi nantinya. Atau putaran, kan ditanya apa? Putaran, berputar. Ya. Satu putaran itu 1 radian. Gitu. Dimana ini 3,16 kita kalikan terhadap 60 yang nantinya kita bagi terhadap 2pi. Gitu. Nanti ini kita masukin, dapat nilainya berapa? 3,16 dikali 60 dibagi 2pi. 3,16 dikali 60 berapa? 18,9,4. 18,9,4, benar. Belum itu. Ini kan 3 kali 6, iya benar 18, 16,16. Ini 9, betul. 6 ya? Ya kan? Iya. Nah, nanti ini dibagi 2pi. Gitu, ya. Ketika kita kalikan, ini bukan dibagi, ding. Pas saya ini kan Oh, masih itu berarti kayaknya yang 8 yang di omega itu yang 18,94 bagi 0,6 itu juga salah deh Kak saya hitungan. ini. Yang di atasnya lagi. Ini.
Ya. Berapa harusnya? Tapi Berapa dia? mau hitung ulang dulu Kak, bentar. Takut salah komanya. Tiga 1,6 ya kayaknya. 3,16. Ya, 31,6. Betul. 31,6 betul ya? Ini harusnya bukan 3. Tulisannya itu harusnya 31,6 gitu. Ya. Oke, 31,6. Berarti ini salah di koma ya. Ini 31,6. Berarti kan nanti ini dikalikan kan? Ya. Ya. Nah, 31,6 kita kalikan terhadap 60 radian. Tadi 60 radian itu kan kalau 1 radian waktu itu, kalau kita mau ubah ke dalam apa? Putaran ya, pi. Berarti ini nanti jadinya si radiannya, apa ya namanya ini? Tetanya ya, tetanya per 2 pi nanti. Ini kalau kita ubah ke dalam putaran. Jadinya nanti ini sama dengan 31,6 kita kalikan terhadap 60, lalu kita bagi ya dengan 2 pi. Nanti dapat hasilnya ini berapa tadi? 31 dikali sama 60. Berarti 1894 bagi sama 2 pi. Nah, bagi 2 pi nanti dapat hasilnya itu 301,6. Sekarang. Paham nggak sampai sini aja? Paham Kak. Paham ya? Nanti si pi-nya tinggal dimasukin aja kan. Terus baru dibagi sama 1894 ya. Jadi 1894 dibagi 2 dikali pi. Pi-nya dimasukin nilainya. Dapat hasilnya sini. Paham ya sampai sini? Paham. Saya mau ajang tanyain nggak? Belum kita lanjut. Ada Kak. Ada, ngerti ya? Berarti ya. Oke. Oke, lanjut ya kalau gitu. Kalau misalkan, lanjutnya nomor 4. Misalkan saya punya sebuah benda nih. Ya. Nah, bendanya itu dia bergerak. Ya, bergerak secara melingkar. Melingkar. Kita tahu si benda yang bergerak secara melingkar ini punya yang namanya kecepatan sudut, misalkan gitu. Tadi kecepatan sudut simbolnya apa? Ya, di mana kecepatan sudutnya itu misalkan dia 50 pi radian deh per second, kan satuannya radian per second. Kita diminta untuk menentukan, ya, tentukanlah frekuensinya. Berarti gimana? Berarti omeganya sama dengan 50 pi radian per second. Oke, betul. Berarti kan nanti diketahui ya bahwa omeganya itu sama dengan 50 ya. 50 pi radian per second. Nah, terus yang ditanya itu apanya? Frekuensinya kan. Kalau ditanya frekuensinya, berarti kita bisa jawab dengan tadi rumusnya apa? W/2 pi. Omega ini. Sama dengan frekuensi itu kan kita punya kali F. ya.
Tadi kan frekuensi itu kita punya T kecil per N atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Tapi karena kita diketahuinya omega, maka kita bisa menggunakan rumus omega ya. Yang dimana tadi kita punya rumus omeganya itu 2pi dikali frekuensi. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, tadi kita punya omeganya itu 50 kan? Ya, 50 sama dengan 2pi dikali F. Dimana tadi kita tujuannya mau mencari frekuensinya. Berarti ini artinya sama dengan frekuensi sama dengan 50. Nah, si 2pi-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri nantinya kan ini jadi per. Jadi 50 dibagi sama 2pi. 50 kalau dibagi 2 berapa dia nilainya? 25 pi frekuensi hertz ya satuannya. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Paham ya, Ajeng ya? Oh iya, ini jangan lupa 50 pi-nya ada. Ini kan omeganya sama dengan 50 pi. Berarti ini kita masukinnya 50 pi. Ini kan sama-sama ada pi, berarti pi-nya bisa kita coret ya. Ya nggak? Gitu. Nanti kan ini dicoret, habis 50 bagi 2, jadinya 25 hertz aja. Ngerti? Sampai sini? Ngerti. Ngerti ya? Ada yang mau Ajeng tanyain? Enggak ada. Ada. Oke, kita lanjut. Ini contohnya tadi. Kemudian nomor 5. Nomor 5 misalkan saya punya suatu kecepatan sudut gitu. Ada kecepatan sudutnya ya. Kecepatan sudut suatu benda misalkan kita tahu dia bergeraknya secara melingkar. Ya, di mana kecepatan sudutnya itu misalkan 12 radian per second. Ya. Kemudian jari-jarinya kita tahu ya, jari-jari si benda itu kita tahu dia putarannya ya, jari-jari putarannya itu 2 meter misalkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kita ditanya untuk menentukan, tentukanlah gitu. Tentukanlah kecepatan bendanya. Kalau kayak gini gimana? Kita punya suatu benda yang dimana bendanya itu bergerak secara melingkar. Kemudian si benda tersebut punya yang namanya kecepatan sudut. Kita tahu kecepatan sudutnya nilainya 12 radian per second. Ya. Yang jadi pertanyaan, berapa sih jari-jari putarannya? Yang jadi pertanyaan, kita kan tadi tahu ya, jari-jari putarannya itu 2 meter. Yang jadi pertanyaannya itu, tentukanlah kecepatan bendanya. Nah, tadi di soal kita diketahui apa aja? Diketahui kecepatan sudut sebagai apa? V kan? V. Omega ya? Paham nggak Jong sama pertanyaannya? Ya, Jadi omega. di nomor 5 itu tadi kita punya suatu benda. Nah, bendanya itu dia bergerak secara melingkar. Ya, ketika dia bergerak secara melingkar, dia punya yang namanya kecepatan sudut. Kita tahu kecepatan sudutnya itu 12 radian per second. Ya. Yang kita tahu kok lagi, jari-jari si benda itu ketika bergerak secara melingkar, putarannya itu sebesar 2 meter jari-jarinya. Yang ditanya, kita diminta tentukan kecepatan benda. Bedanya kecepatan sudut sama kecepatan benda apa? Enggak tahu. Jadi, kecepatan sudut apa? Omega kan? Iya. Kalau kecepatan benda apa? Ya, kecepatan bendanya itu V-nya berapa, ya kan? Kecepatan sudut itu omeganya. Omeganya kita tahu dia nilainya 12 radian per second. Ya, kemudian kita ketahui lagi jari-jarinya itu 2 meter gitu. Nah, kalau kita ditanya V-nya, sementara ini kita omega sama L berarti pakai rumus apa? Omega sama dengan V per R. Omega sama dengan V per R gitu. Kalau kita mau mencari V-nya berarti jadinya I sama dengan
Omega dikali R kan? Kali R. Ini akan sama dengan omeganya nilainya 12 ya. R-nya nilainya 2. Udah 12 dikali 2 dapatlah nanti nilainya 24 meter per second. Itu hasilnya. Paham nggak sampai sini? Ngerti nggak, Jom? Ngerti. Ngerti ya? Kayak gitu caranya. Oke, ini paham ya? Kemudian tadi soal selanjutnya ya nomor 6. Kalau misalkan kita ditanya, kita diketahui ada gaya sentripetal, ya, ada gaya sentripetal, yang dimana gaya sentripetalnya itu bekerja pada, misalkan dia bekerja pada sebuah benda, ya, yang dimana kita tahu masanya itu 1 kilogram. Ya, si masanya ini yang 1 kilogramnya kita tahu dia sedang bergerak, ya, sedang bergerak. Bergeraknya secara melingkar. Gitu. Nah, kita tahu dia bergeraknya secara melingkar beraturan. Kemudian dari gaya sentripetal ini dia punya yang namanya jari-jari. Ya, jari-jari lintasannya kita tahu dia sebesar 2 meter, misalkan gitu. Dan dia punya kecepatan. Kecepatannya itu, kecepatan bendanya ya, yaitu sebesar 3 meter per second. Gitu. Berarti gayanya berapa? Paham nggak sampai sini soalnya? Gaya sentripetal yang dia bekerja pada sebuah benda, di mana kita tahu punya massa 1 kilogram. Ya, masanya ini yang sebesar 1 kilogram, dia bergerak secara melingkar. Ya, pada lintasan yang melingkar secara beraturan, di mana lintasan tersebut punya jari-jari. Ya, jari-jari lintasannya kita tahu 2 meter. Yang kita tahu kemudian yaitu kecepatan bendanya 3 meter per second. Tadi kan yang ditanyakan di awal berapa sih gaya sentripetalnya, berarti gimana? Di gaya sentripetal rumusnya apa? Belum saya kasih ya tadi? Udah belum? Kayaknya udah. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu kan kita tahu ya, bahwa dia itu kan kita bisa simbolkan sebagai Fs atau gaya sentripetal ya. Di mana gaya sentripetal itu merupakan gaya yang arahnya ya, yang arahnya dia selalu menuju pusat lingkaran. Gitu ya. Dia selalu menuju pusat lingkaran dan dia tegak lurus. Tegak lurus terhadap apa? Terhadap dengan vektor kecepatan linearnya. Ya. Nah, kita tahu tadi rumusnya gaya ya, apa? Gaya sentripetalnya sama dengan M dikali A sentripetal atau percepatan sentripetalnya, atau bisa juga M dikali V kuadrat per jari-jarinya, atau bisa juga massa dikali kecepatan sudutnya ya dikali sama jari-jarinya. Ini kita punya rumus seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan di soal ini berarti kita diketahuinya apa? Kalau di soal seperti itu berarti kita diketahuinya apa aja? Masanya 1 kilogram. Ya, asalnya kita tahu dia berarti diketahui masanya sama dengan 1 kilogram.
Gitu. Terus apa lagi? Masa 1 kilogram dari jarinya ya. 2 meter. Jarinya sama dengan 2 meter. Kemudian kita tahu kecepatan benda 3 meter per second, berarti I-nya sama dengan 3 meter per second. Yang ditanya itu kan gaya sentripetalnya ya. Berarti yang ditanya itu F-nya ya. Berapa? Berarti kita bisa jawab dengan rumus sentripetalnya kalau kita diketahui masanya, jari-jarinya sama V-nya, berarti menggunakan rumus yang mana kira-kira yang tepat? Di antara 3. M kali V kuadrat per R. Oh, berarti M dikali V kuadrat per R gitu ya. Ya, lebih tepatnya ini ya, karena kita ada M-nya, ada R-nya, dan ada V-nya. Ini kita masukin nilai-nilainya. Tadi 1 kilogram kan, kita masukin. Berarti ini 1 kilogram, kita kali V-nya berapa dia? 3. Berarti di sini 3 pangkat 2 dibagi sama jari-jarinya kita ketahui dia nilainya 2. Berarti dibagi 2. Nanti dapat 1 dikali 9 berapa? 9, ya kan? 9 kalau dibagi 2 dapatlah nilainya 4,5 Newton gitu. Sampai sini paham nggak aja? Itu kalau kita misalkan tanyanya gaya sentripetalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Paham nggak? Paham. Paham ya? Oke. Itu beberapa soal latihannya. Terus kalau misalkan 7, misalkan saya punya ada 2 buah roda, misalkan gitu ya. Nah, 2 buah rodanya itu berputar. Berputar misalkan dihubungkan ya. Misalkan berputarnya kayak gini. Ini ada roda pertama. Ya. Kemudian di sini ada roda kedua. Gitu. Nah, kita tahu dia berputar nih masing-masing. Gitu. Kurang lebih lah. Nah, kalau kita lihat perputaran ini tuh sistemnya ada di mana sih? Rantai bukan? Ya. Ya, rantai dia bisa menggunakan prinsip gerak melingkar secara beraturan ya. Ini mana misalkan ini rantai roda nih. Dia berputar nih kedua buah rodanya ini. Gitu. Kita tahu ya, jari-jari roda yang pertama ini nilainya 20 cm, misalkan gitu. Misalkan roda pertama, ini roda kedua gitu. Jadi jari roda pertama 20 cm. Terus kita tahu lagi dari jari roda yang keduanya itu dia nilainya 10 cm gitu. Dan kita tahu kecepatan sudutnya ya. Kecepatan sudut rodanya ini yang pertama misalkan ya, kecepatan sudut si roda yang pertama kita tahu dia 50 radian per second, misalkan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya, tentukan ya, tentukan si kecepatan sudut, yang punyanya roda kedua. Berarti bagaimana cara penyelesaiannya? Ini ada roda pertama, dia saling bersinggungan nih, ada 2 roda kan, roda pertama sama roda kedua. Roda pertama dan roda kedua dia bergeraknya secara melingkar. Ya, kita tahu jari-jari si roda pertama nilainya 20 cm. Jari-jari roda kedua 10 cm dan kecepatan sudut roda yang pertama 50 radian per second. Yang jadi pertanyaannya itu berapa sih kecepatan sudut rodanya? Gimana aja kira-kira? Kan diketahui R yang satu nilainya 20 cm. R kedua kita tahu dia 10 cm. Sementara untuk kecepatan sudutnya atau omega yang pertamanya nilainya 50 radian per second. Yang jadi pertanyaan ya, yang ditanya itu
adalah omega 2-nya berapa nilainya. Berarti bagaimana rumusnya? Berarti ini pakai yang omega sama dengan V per R gitu. Ini kan berarti kita menghitungnya ada dua kan, ada dua benda kan yang bergerak secara meningkat, ya nggak? Iya. Ya, berarti kan kita bisa, kalau ditanya kecepatan sudut kan berarti omega 2-nya berapa, ya kan? Nah, berarti kan karena dia ada dua roda, kita bisa menggunakan perbandingan kan? Ya nggak? Iya. Ya, dimana kita tahu untuk apa namanya tuh, kecepatan rodanya ini kita punya rumus omega, aduh, ini kita tahu ya, misalkan V1 sama V2-nya itu dia nilainya sama. Maka kita abaikan. Sehingga nanti kita punya rumus nantinya omega 1 dikali R1 akan sama dengan omega kedua dikali R2. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Ya. Nah, ketika kita sudah punya persamaan seperti ini, nanti kita masukin nilainya satu-satu. Omega 1 kita ketahui bahwa dia nilainya 50. Berarti ini dikalikan. Dia 50 dikali R1-nya kita tahu jari-jarinya 20. Maka 50 dikali 20 nantinya ini sama dengan berapa sih? Terus ini sama dengan omega 2-nya yang dicari ya. Kemudian dikali R2-nya nilainya 10 gitu. Nah, 50 kalau dikali 20 nilainya jadi berapa? 1000 kan? Ya, 1000 sama dengan omega 2 dikali 10. Dimana ketika kita mencari omega, ya, si 10-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Gitu. Maka kita bisa tulis nantinya jadi omega yang kedua atau kecepatan sudut roda kedua sama dengan 1000 dibagi 10. Kita coret nolnya 1. Jadi 100 dibagi 1 nilainya 100 radian per second. Ini hasilnya. Paham nggak Ajeng sampai sini? Paham. Paham ya? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Kita contoh yang ketiga. Nah, sekarang contoh lain. Kalau saya punya nomor 8 deh. Nomor 8, dia juga sama-sama misalkan ada dua buah roda ya. Nah, si dua buah rodanya ini dia berputar. Gitu. Berputarnya dengan cara apa? Kalau saya punya ada dua buah roda. Misalkan ada roda yang pertama ya, dan ada roda yang kedua. Gitu. Misalkan ada roda pertama dan ada roda kedua. Di mana si roda pertama, yang besar nih roda pertama, ini roda kedua misalkan di dalamnya. Nah, kedua-dua roda ini dia bergeraknya secara melingkar nih. Gitu. Kalau kita tahu ya, kecepatan dari roda yang pertama. Roda pertama itu nilainya 20, misalnya 20 meter per second. Sementara jari-jari ya, jari-jari roda pertama itu dia nilainya 20 cm. Dan kita tahu lagi dia misalkan jari-jari roda kedua itu dia nilainya 10 cm. Nah, kita diminta untuk menentukan. Tentukanlah kecepatan roda yang kedua. Berarti gimana caranya? V1-nya 20 meter per second. Berarti kan kita tahu kecepatan roda itu kan berarti omega 1 sama dengan 20 kecepatan roda. Ini meter per second ya, berarti V-nya kan. Satuannya meter per second, berarti ini harusnya V-nya. V1-nya itu
V1-nya dia nilainya 20 meter per second. Ya. Kemudian kita tahu R1 nilainya 20 cm dan R2-nya dia nilainya 10 cm. Yang ditanya itu V keduanya berapa? Nah, ini sama ya kayak tadi yang sebelumnya, tapi bedanya ini yang ditanyakan yaitu kecepatan bendanya. Yang kedua, kalau tadi kan kecepatan sudut. Sekarang kecepatan rodanya atau bendanya. Berarti kita tadi punya rumus ya, di mana ini omega 1 sama dengan omega 2-nya kita anggap dia nilainya sama, maka kita abaikan. Ya. Sehingga nantinya ini kita punya rumus V1 dibagi R1 akan sama dengan V2 dibagi R2. Paham nggak sampai sini aja? Paham. Paham ya? Oke. Nanti kita sudah tahu kan rumusnya ini. Nah, ini kita bisa masukin nih angka-angkanya ke dalam rumus ini. Tadi kita tahu V1 nilainya 20. Jari-jari yang pertama nilainya juga 20. Ini akan sama dengan V2-nya kita cari. Dan jari-jari kedua nilainya 10. Ya. Ketika kita sudah punya seperti ini, nanti kita apa? Ini kan kita punya ya, 20 per 20 sama dengan V2 per 10. Ini kita bisa kali silang dulu, baru dibagi 20. Atau kita bisa ini ya, hitung dulu 20 bagi 20 berapa? 1 kan? 1 sama dengan V2 per 10. Dimana ketika kita mencari V2-nya, si 10-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Nantinya jadi 1 dikali 10 sama dengan V2. Atau dengan kata lain, V2-nya sama dengan 10 meter per second. Sampai sini bisa dipahami nggak, Jom? Bisa, Kak. Ngerti sampai sini? Paham. Paham ya? Jadi gitu caranya. Walaupun dia beda, beda konsepnya, ya. Nanti kita bisa hitung satu persatu. Dari mana? Dari yang diketahui, dilihat dulu yang diketahui apa gitu. Terus yang dimintanya apa gitu. Nanti barulah kita bisa kita bisa hitung ya dengan menggunakan rumus yang ada. Oke. Paham ya sampai sini ya? Ya, paham, Kak. Oke. Lanjut lagi. Nah, kalau misalkan dalam model gambar lagi deh. Misalkan beda halnya tadi apa nomor 8 ya, nomor 9 sekarang. Misalkan kita punya 3 buah roda. Nah, ada 3 nih rodanya. 3 buah roda yang dia berputar. Ini akan sama dengan misalkan ya. Ini roda pertama ya. Kemudian misalkan ini roda keduanya. Itu. Kemudian misalkan di sini roda ketiganya. Nah, ini roda pertama, roda kedua, dan roda ketiganya masing-masing dia tuh berputar. Ini misalkan roda yang pertama, ini roda yang kedua, ya, ini roda yang ketiga. Nah, mereka tuh saling berhubungan, ya, yang dimana nantinya masing-masing roda ini akan berputar gitu ketika mereka saling berhubungan. Paham nggak sampai sini? Kita tahu dari ketiga rodanya ini, kita misalkan punya jari-jari yang pertama nilainya 20 cm, misalkan kayak gitu. Kemudian kita tahu jari-jari roda yang kedua itu misalkan nilainya 10 cm, ya. Dan jari-jari ketiganya kita tahu misalkan dia 5 cm. Kalau kita tahu, ya, kecepatan sudut rodanya, yang pertama, dia nilainya 100 radian per second, gitu. Berarti kita diminta tentukanlah, ya, ini tentukanlah kecepatan sudut. Oke, kecepatan sudut roda yang ketiga. Berarti gimana caranya?
ya berapa? Kira-kira gimana? Tadi kan awalnya kita punya rumus yang omega sama dengan V per R. Awal rumusnya ini kan? Ya. Nah, kita di sini posisinya punya 3 buah roda, yang dimana 3 buah rodanya itu saling berhubungan. Gitu. Nah, kemudian kita tahu nih nilai jari-jari yang pertama, jari-jari kedua, sama jari-jari ketiganya. Ya. Terus diketahui lagi bahwa sudut rodanya itu yang pertama nilainya 100 radian per second. Yang diminta sudut roda ketiga. Berarti ini artinya kan ketika dia itu, ini kan kita bisa tulis ya, berarti untuk kecepatan sudut yang pertama akan sama dengan kecepatan sudut yang kedua. Itu nilainya 100 radian per second, ya nggak? Ya. Ya. Kemudian untuk apa namanya V-nya atau kecepatan bendanya kan ini kita bisa hitung ya, atau kita bisa ketahui bahwa V1 ini akan sama dengan V2 nilainya, V3 nilainya. Yang dimana ini nantinya kita abaikan karena dia nilainya sama. Maka nanti kita bisa hitung si apa namanya roda yang pertama terhadap roda yang ketiga. Nanti rumusnya jadi gini, omega 1 dikali jari-jari yang pertama akan sama dengan omega 3 dikali jari-jari yang ketiga. Paham nggak sampai sini? Karena kan dia hubungannya sudut roda ketiga, gitu. Paham ya? Nah, ketika kita sudah tahu rumusnya, nanti baru kita bisa masukin nih. Ini kan nanti nilainya omega 1 tadi kita tahu bahwa dia 100 radian. Ya udah tulis. Berarti ini 100 dikali jari-jari yang pertama dia nilainya 20 cm. Berarti 100 dikali 20 sama dengan, nah yang ditanyakan kecepatan sudut roda ketiga, berarti di sini omega 3-nya yang dicari ya. Omega 3 kita kali terhadap jari-jari yang ketiga nilainya 5 cm, maka di sini dikali 5. 100 dikali 20 dapatlah hasilnya 2000 sama dengan 5 omega 3 gitu. Karena kita mau mencari omega 3-nya atau kecepatan sudut roda ketiganya, maka omega 3 akan sama dengan 2000 dibagi sama 500 gitu. Jadi dicoret, ini dicoret angkanya 2 gitu. Nanti 20 dibagi 5 berapa? Atau gini nggak usah dicoret deh. Ini bukan 5, sorry, maaf. Ini bukan 500 ya. Tadi itu 5. Ya, ini 5. Si 5-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 2000 dibagi 5 gitu. 2000 dibagi 5 itu nilainya 400 ya. 400 radian per second. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham. Ya, kayak gitu caranya. Ngerti? Ngerti. Oke, ngerti ya. Oke, selanjutnya misalkan nomor 10. Ya, soal terakhir. Misalkan kita punya ada sebuah partikel, misalkan. Ada sebuah partikel. Yang dimana partikel ini dia bergerak ya, secara melingkar. Misalkan bergerak melingkar. Kita tahu si partikel tersebut ketika dia bergerak secara melingkar, ya, dia punya yang namanya kecepatan sudut, ya. Dia punya misalkan kecepatan sudutnya, ya. Kecepatan sudutnya itu kita tahu nilainya 4 radian per second, misalkan seperti itu. Nah, kita tahu si partikelnya ini bergerak dalam waktu, ya, pada waktu 5 detik misalkan, atau 5 second. Yang jadi pertanyaannya, berapa sih, atau tentukanlah ya, si besar sudut
yang ditempuh sama partikelnya. Berarti gimana caranya? Sebuah partikel bergerak dia secara melingkar. Kita tahu partikel yang bergerak secara melingkar itu punya kecepatan sudut sebesar 4 radian per second. Ya. Nah, kita tahu si bendanya itu bergerak selama 5 detik. Atau pada waktu 5 detik. Ini kita ganti deh padanya jadi selama. Ya, selama 5 detik. Nah, kita diminta untuk menentukan besar sudut. Ya, besar sudut yang ditempuh sama partikelnya berapa. Kalau ditanya, ini kan diketahui apa aja sih? Berarti diketahui kecepatan sudut sebagai apa? Omega. Omeganya dia nilainya sama dengan 4 radian per second. Waktunya dia berapa? Berarti T-nya kan? P-nya 5 detik. Yang ditanya besar sudut. Besar sudut rumusnya apa sih tadi? Ini besar theta. Theta-nya berapa? Theta-nya itu ya kita bisa menghitung dengan rumus theta sama dengan omega dikali T. Omega nilainya 4, ya. T-nya nilainya 5. Ya udah, ini dimasukin 4 dikali 5. Dapatlah hasilnya 20 radian untuk si theta-nya atau 20 putaran. Paham nggak sampai sini? 20 radian dalam bentuk sudut besar sudutnya. Ya, jadi dimasukin ke dalam rumusnya. Ngerti ya, Jong ya? Oke, kayak gitu caranya. Apa lagi ya? Satu lagi deh. Karena tadi saya telat juga. Satu lagi deh, misalkan dalam bentuk gambar ya. Misalkan saya punya soal ya. Ada sebuah roda, misalkan roda lagi deh. Ini ada roda pertama, ini ada roda kedua. Ya, ini roda pertama, ini roda kedua, misalkan gitu. Nah, kita tahu si jari-jarinya tuh masing-masing ya. Jari-jari roda pertama kita tahu R1-nya sama dengan 20 cm. Terus kita ketahui lagi untuk roda pertama, kecepatan sudutnya dia 120 radian per second. Gitu. Ini roda pertama nih. Ya. Kemudian kita mau mencari, ini kita ketahui ya, roda keduanya. Roda keduanya kita punya jari-jari yang kedua nilainya 10 cm. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan berapa sih ya? Atau tentukan kecepatan sudut roda kedua. Berarti gimana? Jari-jarinya dulu. Jari-jarinya dulu berapa? Ini pakai yang perbandingan kayak tadi juga ya. Ya, perbandingan, tapi kan tadi kita tahu di sini ada jari-jari yang pertama sama jari-jari yang kedua. Terus ada omeganya juga kan? Berarti kita anggap CV-nya ada nggak dia? Tadi kan awalnya omega sama V per R. Ya, berarti V-nya kita anggap ya, V pertama sama dengan V per 2. Nilainya sama, maka kita abaikan. Yang kita lihat hanya omega sama R-nya. Ya, paham nggak sampai sini? Berarti kan nanti kita punya omega 1 ya, dikali sama jari-jari yang pertama. Akan sama dengan omega yang kedua dikali dengan jari-jari yang kedua. Gitu. Omega 1 dia nilainya 120. Ya. Jari-jari yang pertama dia nilainya 20. Ini akan sama dengan ya omega kedua dikali sama jari-jari kedua. Jari-jari keduanya nilainya 10. Ya udah ini dikalikan.
Ya, ketika 120 dikali 20 nilainya berapa? 24.000. Akan sama dengan 10 omega 2. Si 10-nya nanti kita pindah luas ke sebelah kiri. Maka nanti hasilnya omega yang kedua akan sama dengan 2400 dibagi 10. Kita coret nih, nolnya 1. Dapatlah hasil omega yang keduanya itu 240 radian per second. Gitu. Paham nggak sampai sini aja? Paham. Paham, ngerti ya? Oke, itu kurang lebih sih beberapa soal dari apa namanya, graf lingkar yang baik itu beraturan atau berubah beraturan. Kalau berubah beraturan nanti ada lagi ya. Tapi mungkin minggu depan kita bahas berubah beraturan tuh nanti biasanya ada yang dia tuh hubungannya terhadap gerak parabola juga. Gerak berubah beraturan beda. Kalau ini kita masih bahas yang namanya gerak berubah beraturan. Kalau gerak berubah beraturan, gerak melingkar beraturan, ya. Kalau gerak berubah beraturan nanti ada hubungannya terhadap GLBB. Gitu. Nanti kita bahas. Jadi dia ada beberapa sih. Ini paham ya sampai sini? Ya, Kak, paham. Berarti minggu depan nanti insya Allah kita bahas mengenai apa namanya, gerak melingkar berubah beraturan. Kalau ini kan gerak melingkar beraturan, gitu. Kalau berubah beraturan dia ada hubungannya nih, nanti kita bisa lihat dia hubungannya terhadap apa sih gitu. Tuh. Ini nih. Nah ya. Ini kan tadi kita udah bahas ya. Kamu sudah paham berarti kan mengenai apa itu yang namanya gerak melingkar beraturan. Ya. Ini beberapa sudutnya tadi kita sudah bahas semua ya. Nah, sekarang minggu depan nanti insya Allah kita bahas mengenai soal-soal latihan yang berkaitan dengan gerak melingkar berubah beraturan. Ya, dimana gerak melingkar berubah beraturan nanti nih, yang bedanya di sini nih. Ya, untuk mencari tetanya, omeganya, sama totalnya dia nanti. Kemudian di sini juga ada beberapa ya, ada beberapa hubungan antara beberapa roda yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada roda pertama, ada roda kedua gitu. Nah, kalau ini gaya pada gerak sentripetal juga bentuknya seperti ini ya, kurang lebih. Insya Allah nanti minggu depan saya bahas. Tadi sudah saya bahas juga ya beberapa soal, langsung soal latihannya. Ini juga sama nih ya, gerak melingkarnya. Gitu. Pada kasus tikungan ketika ada sebuah lintasan ya, di mana lintasannya itu gelap, ya bergerak nih mobilnya secara melingkar. Nanti kita bisa menghitung ketika tikungan datar itu berapa, ketika tikungan miringnya itu berapa. Ada gerak latihan, gerak melingkar seperti itu kurang lebih. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada, Kak. Ada ya. Berarti insya Allah minggu depan kita masih bahas mengenai gerak melingkar, tapi yang berubah beraturan, oke? Biar kamu paham banget gitu. Karena takutnya kalau saya cepat-cepat ke bab selanjutnya takutnya kamu jadi bingung. Ntar yang udah paham jadi lupa, maksud saya gitu sih kurang lebih. Ngerti ya sampai sini ya? Mengenai gerak melingkar. Ya. Oke. Ajeng lagi sibuk gak minggu-minggu ini? Lagi banyak tugas kelompok sih. Jadi banyak yang dilupain. Lagi banyak tugas sekolah.